Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mas Duki Rahmat selaku Lurah Buosari. Tidak diturunkan hujan. Sebenarnya hujan itu rahmat, tapi tidak diberikan hujan ketika kita punya acara penting, termasuk rahmat. Rahmat itu kebaikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita refleksi ke belakang sedikit, kami menjalankan amanah sebagai ketua RT kurang lebih 2 tahun berjalan, dan dalam perjalanan itu ada banyak suka duka, ada banyak hal baik buruk yang terjadi, karena tidak terlepas karena kita sebagai manusia dan makhluk sosial yang terus berinteraksi antar warga dan antar pengurus dan sebagainya. Dampak daripada interaksi tersebut adalah selalu muncul hal-hal negatif, kekhilafan di antara kita, baik saya sebagai orang yang diberi amanah untuk jadi ketua RT dan juga teman-teman jadi pengurus dan bapak-bapak sekalian sebagai warga. Ini tidak terlepas sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ketika ada hal-hal yang kurang baik, maka yang muncul ada yang kurang baik dari pimpinannya, maka hal yang lumrah terjadi akan terjadi hal-hal negatif, pembicaraan negatif di masyarakat di warga. Pun sebaliknya, ketika di warga ada begitu sedikit masalah kecil, kadang kita tidak terlepas, karena kita manusia selalu ingin berbicara. Yang sebetulnya hal ini oleh agama dilarang. Apa itu? Ghibah. Ghibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai orangnya ketika kita bicara di depannya. Pembicaraan itu benar, tapi hal itu negatif tentang seseorang, dan ini sudah lumrah terjadi. Makanya subhanallah, malam ini pertemuan ini sungguh pertemuan sangat penting, sungguh pertemuan yang patut disambut dengan gembira. Kenapa? Karena malam ini kita akan saling mengikhlaskan, memohon maaf, memberikan maaf, dan saling mengikhlaskan kekurangan kita, kekhilafan kita, kekasarahan kita, baik dari ucapan kita, baik yang terdengar ataupun tidak terdengar, di depan ataupun di belakang, maksudnya rasan-rasannya ghibah. Kemudian juga mungkin tindakan atau ucapan dalam bentuk tulisan dan juga sikap. Ini mesti terjadi kemarin, dan semoga kedepannya tidak pernah terjadi lagi dengan momen maafkan ini. Nah, momen maafkan ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena hari ini kita akan bersepakat, akan berikrar, akan saling mengikhlaskan, tulus ikhlas apa-apa yang pernah terjadi di antara kita. Tadi hal-hal khilaf, merasani, berkata buruk, bersikap buruk sebagainya, maka hari ini akan kita lebur saling memaafkan di antara warga dan pengurus dan ketua dan sebaliknya. Maka kembali dari sini kita nol, Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita ucapkan, kita lakukan tindakan kita di masa lalu itu menyakitkan hati kita, Bapak Ibu sekalian, mari momen ini jadikan momen untuk saling memaafkan, dan setelah itu kita nol, itu yang maksud. Semoga Bapak Ibu sekalian ikhlas untuk meminta maaf, memberikan maaf, dan saling memaafkan, karena inilah inti daripada hal tersebut. Tanpa inti itu maka kita rugi. Jangan sampai hal-hal yang buruk di antara kita terbawa ke akhirat, karena syaratnya taubat kepada sama manusia itu adalah meminta maaf langsung kepada orangnya. Kalau kepada Allah kita nggak sholat, kita bisa minta ampun, tetapi kepada sama manusia taubatnya adalah memaafkan dan mengikhlaskan, dan hari ini adalah momennya. Semoga ini menjadi momen yang penuh rahmat, penuh berkah, dan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Demikian sambutan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak RT, Bapak Lurah, kebetulan tidak ada yang mewakili nggih, Pak Tuku sampun kondur. Bapak RT juga tadi pamit pulang sebentar. Bapak Ibu semuanya yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sangat bersyukur malam hari ini dipertemukan di sebuah tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Saya datang ke sini dalam kondisi barusan mendapat kabar adik dari bapak saya itu meninggal. Jadi beliau itu kecapean, rewang di besan, kemudian lagi sama cucunya main-main, tahu-tahu nyesek. Kemudian dibawa ke puskesmas, ternyata meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Ini sekaligus menjadi pengingat buat kita Bapak Ibu semuanya, bahwa memang hidup itu sangat terbatas waktunya. Beliau masih sehat insya Allah, tapi ketakdir mungkin karena over capek sehingga tiba-tiba sebenarnya jantung tentu saja nih. 5 tahun yang lalu sudah diring. 5 tahun yang lalu, dah cukup lama. Nah, maka sekaligus ini pengingat buat kita semua Bapak Ibu semuanya, betapa bersyukurnya kita masih diberi waktu. Ini bekal terbesar kita. Rasulullah bersabda, "Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Kalaupun ada, kadang kurang sehat. Ada yang 90 tahun tapi kadang-kadang kurang sehat. Paman Lik itu umurnya 64 tahun sedonya. Dulu bapak saya 68 tahun. Jadi ma baina sittin ila sab'in. Memang rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan sekarang umurnya sudah 55, sudah dekat. Kalau sudah 60 sudah maghrib menjelang isya. Maka mari kita sangat mensyukuri betul-betul sisa waktu yang mungkin sangat sedikit buat kita. Gini apa nggih? Ya kalau sudah 60 tahun itu kan tinggal sebentar banget Bapak Ibu. Maka saya begitu masuk ini menjelang 50 udah mikir, kalau saya dikasih 62 tahun berarti 12 tahun lagi. Kalau dikasih 65 tahun, 15 tahun lagi. Lama kan 15 tahun? Tidak Bapak Ibu. Tahu-tahu anak kita lulus SD, SMP, kita tambah 15 tahun. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, monggo kita memanfaatkan titipan Allah yang bernama usia ini seefektif mungkin. Rasulullah bersabda, jikalau saya masih dikasih hidup waktu, kata Rasulullah, rohatan li ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan tambahan umur itu menjadi tambahan kebaikan. Sampun ngantos tambah umur kok boten tambah kebaikan, rugi. Maka orang yang afdol, kata Rasulullah, orang yang tola umuruhu, umurnya panjang dan baik amalnya. Orang yang buruk adalah orang yang panjang umurnya ning elek amale, dosane akeh men. Maka pastikan kita memohon kepada Allah, ya Allah, ini doanya Rasulullah hampir setiap hari. Ya Allah, seandainya saya masih dikasih umur, ziyadatan li fi kulli khair, jadikan sisa umur benar-benar tambahan kebaikan. Wal mauta, kepeksonya saya meninggal, kata Rasulullah, rohatan li fi kulli sal. Saya berharap kuburan saya menjadi istirahat dari berbagai macam keruwetan dunia. Dunia ruwet bukan? Ruwet gitu. Dunia itu memang isinya memang berat, memang soal-soal.
Kita ditakdir oleh Allah lahir di bumi ini memang untuk beribadah kepadanya. Di Quran surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepindah malih monggo Bapak Ibu, kita betul-betul memanfaatkan titipan nikmat ini sebaik mungkin. Saya ulang, titipan nikmat. Karena namanya titipan itu pasti pada saatnya akan ditanyakan, titipanku dulu untuk apa? Dan kita akan ditanya Bapak Ibu, sehatnya jenengan hari ini ditanya untuk apa? Umurnya jenengan hari ini ditanya untuk apa? Kita bisa melihat akan ditanyakan dulu untuk melihat apa? Pendengaran kita akan ditanya dulu mendengarkan apa? Bayangin Bapak Ibu. Maka sekali lagi, titipan ini kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan efektif bisa kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam Quran surah di juz 30 ini, Al-Infitor ayat ke-6. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, kata Allah. Wahai sekalian manusia, ini menceritakan manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah. Kenapa? Apa yang menghambat kalian tidak mau beribadah kepadaku? Apa yang membuat kalian terhambat untuk bersyukur kepadaku? Padahal saya karim, saya tuh udah baik sama kalian. Menjelang Ramadan kemarin, seorang jamaah yang sudah 6 bulan sakit di rumah sakit 3 bulan terakhir, sampai akhirnya rumah sakit menyarankan sudah pulang saja karena angka harapan hidupnya sudah teramat tipis. Maka kemudian keluarganya bawa pulang, tapi harus bawa oksigen karena nafasnya harus didukung oleh oksigen. Orang ini cerita ke saya, Ustadz, ibu itu pakai oksigen 1 botol itu seharga 120.000. Itu hanya 4 jam habis. Berarti kalau 24 jam kali berapa itu? 6 botol gitu. Kalau 120.000 kali 6 botol berapa itu? 600 plus, ya 800.000 lah, plus minus. Artinya kalau jenengan suruh bayar untuk oksigen yang jenengan sekarang gratis, seandainya ada tagihan per hari berapa itu? 800.000, beliau pakai sebelum meninggal itu 10 hari, berarti 8 juta hanya untuk oksigen saja, belum hidungnya, belum seluruh di tubuh ini. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa toh yang membuat kalian itu tidak mau bersyukur kepadaku, tidak taat kepadaku, bertengkar misalnya? Subhanallah, perintahnya rukun, perintahnya berbuat baik, perintahnya sedekah, perintahnya sholat, perintahnya selalu berinteraksi dengan baik. Tapi kadang-kadang kita menyalahi itu semua, padahal saya sudah baik sama kalian. Kemudian Allah melanjutkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Padahal aku telah ciptakan kalian itu sempurna. Kupingnya 2. Sempurna maksudnya fasawwaka itu maksudnya setiap yang dibuat oleh Allah itu berfungsi dengan baik. Nggih, jenengan kasih kaki, sebagian mungkin dikurangkan sebagian, tapi secara umum baik. Fa'adalak, seimbang, kaki kanan kiri seimbang, nggak kebayangkan kaki di atas satu di bawah, mata satunya di sini satunya di sini, kan repot banget. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah telah menciptakan kalian itu dalam kondisi sempurna dan seimbang. Maka Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah di dalam diri kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Tidakkah cukup melihat diri tok sudah kita bersyukur kepada Allah? Ada guyon sedikit Bapak Ibu semuanya. Kalau seandainya kita diberi uang 10 miliar, tetapi di waktu yang bersamaan kita buang air besarnya lewat perut, mau nggak? Mau nggak? 10 miliar dinaikkan 100 miliar, tapi jenengan nggak bisa buang air besar lewat jalan normal, harus lewat selang. Mau nggak? Tentu saja kita nggak mau Bapak Ibu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Artinya kita mengakui
bahwa nikmat Allah itu besarnya luar biasa. 1000 miliar, 1 triliun, tetapi jenengan kedua matanya dicabut, nggak bisa melihat. Mau nggak? Tak mau, Bapak Ibu semuanya. Artinya secara sadar sepenuhnya kita itu betul-betul merasakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Sayangnya kadang-kadang kita mau bikin mau bersyukur itu bikin syarat. Saya mau bersyukur kalau saya diterima jadi pegawai negeri, kalau anak saya jadi polisi, dan syarat yang lain. Baru kemudian kita mengatakan bersyukur kepada Allah. Padahal wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat di dalam diri kalian sendiri begitu banyak yang harus disyukuri. Nah, Bapak Ibu semuanya, di antara bentuk syukur adalah kita berterima kasih kepada Allah dihidupkan dengan bertetangga seperti ini. Jangan kebayang nggak hidup di tengah hutan sendirian, seneng bukan? Nggak seneng, saya yakin. Jenengan nggak bisa cerita kanan kiri, dewean urip. Aku pengen dewean, orang sing ganggu, yakin nggak bahagia, yakin. Gini bang, maka bersyukurlah punya tetangga-tetangga yang baik. Tadi saya mendengarkan ikrarnya, Masya Allah, berarti kan jenengan sudah 0-0 kan ini. Kalau bisa sampai ke depan ke sana rukun terus, Masya Allah. Ini jumbo mungkin ya. Namanya pergesekan itu selalu ada, yang penting menyikapinya. Nek pas gesekan yo terus mari, ojo hati-hati. Gini oke. Yang repot tuh kalau jadi hati, pokok endik bente pernah lorongnya aku tekan mati tak eling-eling. Nek perlu nek mati tak terik yang kuburan. Subhanallah. Nah yang seperti ini tentu saja kita hindari. Nah Bapak Ibu semuanya, setiap kaum seperti jenengan seperti ini sebenarnya akan diutus oleh Allah orang-orang baik untuk mengingatkan pasti. Dasarnya apa? Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu. Jadi setiap kaum dari zaman dulu itu ada utusan dari Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Selalu. Dan yang dibawa selalu dua, agar kita selalu ingat sama pencipta kita. Kita sholat, kita ibadah, kita zikir. Yang kedua, pasti membawa akhlak yang baik. Ini pula yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar orang-orang selalu ingat yang menciptakan dirinya sehingga dia bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, supaya berakhlak mulia, Bapak Ibu semuanya. Makanya Rasulullah menyebutkan aqrabu minni majlisan yaumil qiyamah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah ahasinuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya, Bapak Ibu semuanya. Jadi selalu yang namanya Nabi itu pasti membawa ke atas baik, ke samping baik, begitu. Nggak ada orang rajin ngaji kok nggak jadi, Bapak Ibu. Rajin ngaji hasilnya harus senyum, begitu memang. Jadi selalu dua ini yang dibawa oleh putusan Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, salah satu ini sebelum ke tetangga, salah satu yang harus sangat kita baiki ini khususnya para pemuda, anak-anak diingat-ingat. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, kalian itu di bumi beribadahlah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Enggak ada, Bapak Ibu semuanya, anak-anak, pemuda-pemuda, enggak ada kesuksesan kecuali ibu ridho, enggak ada. Demi Allah, kalau jenengan nggak diridhoi oleh ibu panjenengan khususnya, yakin hidup panjenengan akan terlunta-lunta susah pol. Saya dulu ketika di kampus di UGM, itu teman-teman rata-rata anak-anak yang rapi hubungan dengan orang tuanya. Zaman waktu itu di teknik kimia itu rodo pilihan. Waktu itu kita berebut tempat di teknik kimia UGM itu saingannya banyak banget. Saya tanya ke teman-teman, kenapa kamu bisa masuk, pinter kah? Enggak. Ya mungkin iya, tapi doa ibu itu yang bikin jadi masuk. Dan ini kesaksian semua teman-teman. Pun sekarang mereka yang sukses itu rata-rata adalah anak-anak yang sangat dekat dengan ibunya.
Makanya perintah Allah betul, wa bil walidaini ihsana. Maka pemuda semuanya, momen halal bihalal ini pastikan hubungan panjenengan dengan ibu bapak baik. Ini penting, ini akhlak mulia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mereka katakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhum aw kilahuma fala taqul lahum ma'ruf. Jikalau nanti salah satu di antara kedua bapak ibu sampai tua hidup dengan kita, satu atau dua-duanya, kata Allah, fala taqul lahum ma'ruf. Jangan sekali-kali mengatakan uf ke orang tua. Subhanallah. Jangan sekali-kali mengucapkan uf ke orang tua. Uf itu bahasa Arab adalah kalimat tidak sopan yang paling sopan. Paham? Kata-kata sing ora sopan ning paling sopan. Kalau di bahasa Indonesia apa itu? Ah mungkin nih. Kalau bahasa Arab uf ini kus ora sopan ning sing paling sopan itu niku. Itu saja nggak boleh ke kedua orang tua kita. Kita anak-anak nyapu depan bapak itu. Oh ini bahaya ini. Bahaya. Dan banyak kejadian anak-anak menjadi rusak karena tidak berbakti kepada orang tuanya dan orang tuanya nggak sabar. Orang tua menggunakan kalimat-kalimat yang buruk. Adik saya itu dulu yang membuat saya hijrah. Saya basicnya teknik nih, tapi kemudian jadi pendakwah itu gara-gara adik saya meninggal. 22 tahun sekolah dari UNY pulang ke Cilacap, ceritanya tuh pacaran sama seseorang, bapak tuh nggak setuju. Kemudian mengatakan ini mungkin karena udah saling cinta gitu, susah dipisahin. Sampai akhirnya bapak keluar kalimat, "Nduk, wenek koyono terus meninggal kowe ora ono wae." 6 bulan tabrakan. Kepalanya pecah. Untuk kalimat orang tua itu bahayanya luar biasa. Subhanallah. Makanya sekali lagi jangan pernah kasih peluang juga ibu-ibu ke anak-anak untuk membuat dia kalimatnya keluar yang jelek. Bahaya banget. Kadang-kadang orang tua juga mancing-mancing. Anaknya sabar, orang tuanya kadang-kadang mancing-mancing. Subhanallah. Maka sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kita kepada orang tua mengatakan uf, apalagi kalau sudah sepuh. Fala taqul lahum ma'ruf wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Kata Allah, jangan pernah bentak kedua orang tua kita. Jangan pernah bentak. Pastikan pilihan kalimat untuk orang tua kita yang terbaik. Kadang-kadang kita mau ketemu bupati, mikir apa yang mau disampaikan, khawatir menyinggung. Pertanyaannya, kepada kedua orang tua kita kalau kita ngomong mikir enggak? Padahal perintah Allah itu yang paling berhak mendapatkan kalimat terbaik kedua orang tua kita. Wafid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur birhamhum kama rabbayani shaghira, kata Allah. Rendahkan diri kalian, walaupun panjenengan doktor, ibunya cuma SD, kita tetap rendah. Rendah di situ dua-duanya, rendah sikap dan rendah badan. Saya kemarin ceramah di terahnya keraton. Apa judulnya? Birrul walidain. Karena di keraton sendiri sudah mulai terjadi hal-hal yang anak-anak sudah nggak nunduk-nunduk lagi, sudah berani karena sudah dari mana-mana menantunya. Nih di Pakualaman juga saya ceramah bulan kemarin. Problematikanya sama, remaja sekarang itu kena setan gepeng, HP nih loh. Jadi kalau udah pegang setan gepeng, orang tuanya orang diperhatikan, orang urus. Subhanallah. Maka dikatakan wafid lahum janaha dzulli minar rahmah, rendahkan jenengan di depan orang tua panjenengan. Kemudian doakan orang tua. Wa qur birhamhum kama rabbayani shaghira. Maka di Taman Tirtos ini ada orang pengusaha punya anak 4. Yang 3 ini pinter, doktor. Satunya di Perancis, satunya di Inggris, satunya di Amerika. Yang satu ini prapatio pinter di rumah ini. Tetapi ketika ibunya sakit, yang bisa menemani yang dokter 3-tiganya dikabari ibunya sakit nggak bisa pulang, sibuk dengan dunianya. Lantas pertanyaan kita sebagai orang tua, mana yang lebih bermanfaat di antara 4 anak itu? Yakin yang keempat, sing rapatio pinter, si gelem sholat doa Rabbik firli warhamni Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak pinter, bukan dokter, tetapi dia doain orang tuanya. Masya Allah. Masya Allah. Maka kita mungkin sebagian jenengan punya anak 4-3, jangan pilih kasih. Bisa jadi yang terlihat rapatio pinter justru yang memberikan manfaat paling banyak buat kita. Tapi semuanya, judul kita hari ini sisa waktu berapa menit ini?
10 menit lagi insya Allah. Okay? Insya Allah saya menyampaikan apa yang menjadi tema malam hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menjaga ukhuwah kerukunan antar warga. Saya mengambil apa yang ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, tentang 10 hal ketika kita bertetangga. Yang pertama, hak tetangga atas kita adalah kita memberikan salam. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah bersabda, maukah kuberitahukan kepada kalian tentang suatu amalan yang jikalau kau lakukan engkau akan saling mencintai? Tentu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tafsus salama bainakum, sampaikanlah, tebarkanlah salam di antara panjenengan. Cobi jenengan besok praktek. Saya kebetulan sudah praktek Bapak Ibu. Anak-anak saya kalau ketemu temannya, assalamualaikum, assalamualaikum, dijadikan kebiasaan. Di lingkungan ini coba biasakan setiap berpapasan, setiap ketemu ucapkan assalamualaikum. Maka jenengan akan saling mencintai. Ada nggak orang bilang assalamualaikum? Mana bagaimana toh? Assalamualaikum. Begitu kan? Nggak mungkin dengan nada yang membuat kita marah. Singkat, yang kedua, menjenguk tetangga ketika sakit. Ini nggak perlu diajari, jenengan biasanya sudah punya kas bareng-bareng. Guyup di dalam hal seperti ini menjadi sangat penting. Ini saya tidak akan terangkan detail karena waktunya terbatas. Yang ketiga, melayat jikalau ada yang kena musibah. Jadi memang kewajiban kita, di antara hakul muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain, di antaranya adalah dilayati. Jenengan jangan sampai ada yang meninggal kemudian aku jelek kalau kayak orang tak layati, bukan. Ini perintah Allah Bapak Ibu. Jenengan juga layat itu bukan karena jenengan takut gak dilayati, bukan. Karena memang Allah perintahkan jenengan untuk layat Bapak Ibu. Makanya saya itu kadang-kadang layat sampai jauh gitu, asal dengar orang meninggal layat. Wong yo cuma paling-paling 10 menit ya kan, kita nyolati datang. Kalau layat disolati nih, ya maksud layat itu jenengan nyolati. Kehormatan terakhir buat mereka adalah disolatkan. Jangan sampai hanya datang kemudian pergi, jangan. Yang keempat adalah mengucapkan selamat jikalau ada tetangga yang mendapatkan kebahagiaan. Oh, tetangganya punya mobil baru, selamat ibu. Jangan tetangganya punya mobil baru dengan malah mumet. Jadi kalau ada tetangga punya mobil baru, senang buatan? Senang ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, minimal tetangganya punya mobil bagus, alhamdulillah, derek binga. Ini mungkin terlihat klise, tapi saya praktekkan, saya bisa Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang sangat bahagia jikalau ada tetangga yang mendapatkan kenikmatan, dan itu tambah nikmat buat kita. Saya Bapak Ibu berangkat dari pengusaha dulunya. Saya semester 4 sudah sugih, tapi kemudian hijrah dari nol lagi. Saya sekarang rumah ngontrak, miskin. Hidup serba terbatas. Saya menyisakan satu kendaraan itu dulu karena itu warisan dari ibu itu. Jadi saya jadi pendakwah, saya hijrah total, usaha saya tinggal betul-betul full di dunia dakwah, hidup dengan kesederhanaan. Alhamdulillah punya jamaah banyak yang baik-baik, sering nolongin dalam banyak keadaan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi berbahagia jikalau punya tetangga yang berbahagia. Ucapkan bentuknya, jangan mengucapkan selamat ibu pada mobil enggal. Itu jangan akan longgar hatinya, insya Allah. Jangan dipendem, sampaikan. Kemudian bagi yang punya mobil, berserikat di dalam kebahagiaan. Yang kelima, berserikat dalam kebahagiaan. Di mobil anyar ya jak tongone yul, sekali-kali mangan jejamuran yo numpak mobilku. Begitu yang punya mobil ya. Jadi jenengan punya mobil baru, ngajak tetangga dahar, itu penting supaya nggak disumpahin lah mobil anyar apa atau bocor nang dalan. Nah ini bahaya. Nomor 5, berserikat di dalam kebahagiaan. Artinya kalau jenengan dapat kebahagiaan, bagilah kebahagiaan itu. Bapak Ibu semuanya, tolong bagian ini diperhatikan. Karena ketahuilah, setan itu akan bisikin jenengan untuk kikir. Jadi di antara kebiasaan setan Bapak Ibu adalah membisikkan kefakiran. Oh, ini sodako, jajan, begitu. Sehingga jenengan akan jadi orang yang pelit. Jadi itu pekerjaan setan. Ada 10 pula langkah setan. Subhanallah. Di antaranya adalah itu, membisikkan kefakiran sehingga jangan jadi orang pelit. Yang keenam adalah
Ini tentu saja lazim meminta maaf jikalau panjenengan keliru. Masa Bapak Ibu, ada dua orang bermasalah. Islam mengajarkan harus selesai masalahnya. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali masalah ini selesai. Jangan nanti sebelum masuk ke pintu surga ditanya dulu, dulu kamu masalah dengan saya, namanya di lapangan kontor, diselesaikan dulu. Maka kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah yang memulai meminta maaf, memulai memaafkan. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Aku kakangi kok kayak adikku mau aku sing mata, bukan begitu. Islam mengajarkan sopo sing disik sing api. Lah kae sing nyalai aku sing bener je. Ora apa-apa, jenengan minta maaf saja. Itu Islam mengajarkan begitu. Kadang-kadang kita terjebak oleh hierarki. Aku kan itu kan adikku. Aku ki tua iki lho. Saya sesepuh di sini, ngapain saya minta maaf? Islam mengajarkan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara kalian kata Rasulullah yang memulai dulu, memulai meminta maaf, memulai memaafkan. Maka ini harus menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Antar tetangga kalau dengan merasa ada kebiasaan, segera selesaikan. Khawatirnya kalau nggak dibawa sampai mati, nanti jenengan di kontor ditanya, jenengan minta maaf kalau aku toh saiki. Dan waktu itu mata uang yang berlaku adalah dosa dan pahala. Dosaku gue koyo, pahalamu gue koyo. Bayangkan Bapak Ibu, betapa meruginya kalau nggak diselesaikan sebelum meninggal. Maka pastikan sebelum meninggal selesai urusan dunia kita. Yang ketujuh, berusaha, ini penting Bapak Ibu. Insya Allah di sini sih enggak, insya Allah. Berusaha menundukkan pandangan mata kepada pasangan tetangga. Ya, jadi nggak boleh nggak lirik. Karena setan itu kan bisiki begini, turo rumput tetangga terlebih hijau. Jangan pernah nggak melihat kasus perselingkuhan? Bojone iki sayu Bapak Ibu. Selingkuhane rapati ayu. Orang kalah bojone, lu ya ayu. Tapi yang namanya sudah diliputi setan subhanallah. Jadi kan lihat di dalam Quran surah menyebutkan bima qala rabbi bima aghwaytani, kata setan, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka aku akan hiasi seluruh yang maksiat di bumi menjadi indah di mata manusia. Bayangin, bojone bisa selingkuh iki ireng kriwil. bukan bermaksud untuk merendahkannya ireng kriwil ini, bukan. Maksudnya tuh bojone wis putih men isi tertarik karo sing subhanallah. Enggak berlaku umum. Pejabat sekarang lagi rame ini. Kurang pun gubernur. Kok yo dadak gawe masalah. Bojone yo wis sandu wis ketok salehah. Nah itu kurang. Itu dihiasi oleh setan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semuanya perlu jangan ketahui, kata setan la ughwiyanahum ajmain. Setan berjanji semuanya saya sesatkan, semuanya. Makanya kadang-kadang orang sudah aki-aki 75 tahun berzina atau memperkosa anak kecil, subhanallah. Coba nek setan punya belas kasih, ala wis tua, mlaku wis ngangren tek paling mati dewe. Enggak, Bapak Ibu. Tetap digoda yang sudah, pokoknya sampai ajal menjemput, dia akan gunakan kesempatan untuk menyesatkan kita. Maka menundukkan pandangan. Jangan sampai ono tombo anyar gitu, rodo ayu ini lirik, wah ini masalah. Demikian juga ibu-ibu juga. Ibu-ibu tertarik nggak sih sama laki-laki? Bisa terjadi. Maka di antara hak tetangga adalah jenengan menundukkan pandangan panjenengan untuk pasangan tetangga. Jangan sekali-kali jenengan lirik, berbahaya ini. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan, bukan hal yang tidak diinginkan. Nomor 8 adalah ini penting, menjaga rumah tetangga ketika tetangga sedang pergi. Musim hujan, tonggone mepek kelambi.
Alah penghuni beli kutanan ben wae. Jangan. Iya, jagain. Bapak Ibu, di belakang rumah saya itu ada, di belakang kontrakan saya itu ada perumahan. Orangnya pulang pakai airnya pakai pump. Ternyata ketika pulang beberapa waktu agak lama pulangnya itu waktu itu. Ternyata bocor. Kerannya itu bocor, stop kerannya rusak. Ternyata satu malam itu bocor. Ditinggal hampir 3 minggu. Tagihannya 3 juta. Bayangin. Kebayang nggak? Coba kalau tetangganya punya apa perhatian, ayo bocor yo dibenahi. Gila Bang. Dan itu terjadi sama saya Bapak Ibu. Saya pulang ke rumah ternyata bocor. Subhanallah. Subhanallah. Uang terbuang sia-sia kata sendiri, subhanallah. Tapi saya ada tetangga yang baik, masya Allah. Saya berangkat ke Cilacap waktu itu, tahu-tahu dikabari, Ustaz, rumah jenengan kok itu di belakang pintu dapurnya buka. Oh, gini apa? Saya tutupin izin. Masya Allah, masya Allah. Maka di antara hak tetangga adalah jagain hartanya ketika sedang bepergian. Nomor 9. Nah ini penting Bapak Ibu, pertengkaran kadang-kadang mulai dari sini. Bersikap lemah lembut kepada anak tetangga. Jadi kan perlu ingat ini Bapak Ibu. Zaman sekarang zaman dimana anak-anak kita tuh gampang terpengaruh warna-warna. Gini Bapak Ibu. Anak saya yang sudah hafal 30 juz saja, isi seneng dolan. Saya anak pertama 30 juz, yang kedua ada 30 juz, yang ketiga ada 15 juz. Yang keempat, 5 itu yang ikut. Saya ajak seperti ini biar belajar Bapak Ibu. Ambil gambarnya, latihan dari kecil. Besok pagi dia baca Quran di pernikahan jam 6:30. Jam 10-nya baca Quran juga di sawalan. Mas Abdullah itu juara 2 di tingkat Bantul untuk tilawahnya. Adanya juara 1 tingkat Bantul, alhamdulillah. Latihan seperti ini, di bawah seperti ini. Okay. Supaya apa? Supaya terlatih. Kenapa? Kita lemah lembut. Jangan jenengan pikir kalau jenengan anak-anaknya bagus, tetangga anaknya nggak bagus, jenengan nggak terpengaruh. Terpengaruh Bapak Ibu. Satu lingkungan ada yang kena narkoba bisa merembet kemana-mana. Maka tanggung jawab terhadap keselamatan anak di lingkungan RT 9 itu bareng-bareng. Cinta kasih panjenengan itu bareng-bareng keseluruhnya. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Bayangin Bapak Ibu, ini tulisan ulama besar yang kalau kita mau pahami dahsyat luar biasa. Andai ini waktunya panjang, saya detilin tuh dengan dalil-dalilnya. Tapi tentu saja waktunya terbatas. Kita hanya pahami permukaan-permukaannya. Di masjid adalah pengajian yang kemudian saya juga beberapa kali ngisi, insya Allah nanti disampaikan lebih detail. Yang terakhir, ini penting Bapak Ibu, berusaha mengajarkan ilmu yang baik kepada tetangga di dalam urusan agama maupun urusan dunia. Saya punya salah seorang jamaah yang masya Allah baik. Beliau punya toko camilan. Kalau jenengan pernah dengar toko camilan DP di daerah Tirtonirmolo, Cokro Bedok, mungkin pernah dengar. Mungkin sebagian pernah belanja di sana. Itu orang yang punya orang baik, masya Allah. Kemudian jamaah saya sudah lama, sudah 8 tahun ngaji dengan saya. Kemarin salah satu anaknya konglomerat Jogja yang punya apa namanya itu percetakan. Di sini mungkin ada yang di bidang percetakan. Saya yakin tahu dia punya banyak cabang dan dia bangkrut karena COVID. Kemudian dia mendatangi jamaah saya ini. Teman-teman, aku mau diajari carane daganganmu. Kok kowe kena COVID kok tetap jalan bagus. Diajari dari awal sampai akhir, sekarang punya 8 cabang, sugih sekarang. Bayangkan, andai orang ini tidak paham dalil mengenal, ngapain dia ngajarin dia? Dia jadi kaya raya, ngapain? Tapi dia tidak. Saya ajari seluruhnya, bahkan saya ditawari, Ustadz kalau jenengan mau saya bimbing dari A sampai Z sampai jenengan jadi tokonya. Saya nggak minta apa-apa. Ya Bapak Ibu semuanya, andai jenengan punya pemikiran seperti itu, yakin RT 9 ini masuk di dalam ayat Al-A'raf 96. Walau ana ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Kata Allah, jikalau penduduk sebuah negeri, penduduk RT 9 amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, Allah berjanji akan diturunkan berkah dari langit dan dari bumi, semuanya akan nyaman.
Itu penutupnya Bapak Ibu semuanya, waktunya terbatas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Saya secara pribadi juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sugeng Riyadi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir adalah orang-orang yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.